Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan komposisi tipografi. Keselarasan dan penempatan teks. Pentingnya keselarasan dalam tipografi. A. Meningkatkan keterbacaan. Keselarasan yang baik membantu pembaca mengikuti alur teks dengan lebih mudah. B. Memberikan struktur. Keselarasan memberikan struktur pada desain, membantu membedakan antara judul, subjudul, dan isi teks. C. Menciptakan estetika. Keselarasan yang konsisten menciptakan estetika yang menyenangkan secara visual. Jenis-jenis keselarasan. Pertama, keselarasan kiri. Teks disusun rata kiri yang umum digunakan dalam dokumen dan materi cetak. Ini adalah pilihan yang baik untuk teks panjang karena meningkatkan keterbacaan. Keselarasan kanan. Teks disusun rata kanan sering digunakan untuk menonjolkan elemen tertentu atau dalam desain yang lebih artistik. Namun ini dapat mengurangi keterbacaan jika digunakan untuk teks panjang. Keselarasan tengah. Teks disusun di tengah halaman ini sering digunakan untuk judul atau elemen yang membutuhkan perhatian khusus seperti undangan atau poster. Keselarasan justified. Teks disusun sehingga setiap baris memiliki panjang yang sama, menciptakan blok teks yang rapi. Pentingnya penempatan teks. Yang pertama itu adalah memperkuat pesan. Penempatan teks yang tepat dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Kedua, menjaga keseimbangan visual. Penempatan teks harus mempertimbangkan elemen desain lainnya untuk mencapai keseimbangan visual. Yang ketiga, menggunakan ruang putih. Memanfaatkan ruang putih, white space, di sekitar teks sangat penting untuk menciptakan pernapasan dalam desain. Keempat, menghindari kekacauan. Penempatan teks yang teratur dan konsisten membantu menghindari kekacauan visual. Tipografi dalam media digital dan cetak. Tipografi adalah seni dan teknik dalam mengatur teks untuk membuatnya dapat dibaca dan menarik secara visual. Dalam konteks media digital dan cetak, tipografi memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi, branding, dan pengalaman pengguna. Keterbacaan adalah salah satu faktor utama yang berbeda antara kedua media. Dalam media cetak, keterbacaan sangat dipengaruhi oleh jenis huruf, jenis kertas, pencetakan, dan kualitas tinta. Desainer harus memperhatikan ukuran huruf, spasi, dan kontras untuk memastikan teks mudah dibaca pada halaman fisik. Sementara itu, di media digital, keterbacaan dapat dipengaruhi oleh ukuran layar, resolusi, dan pencahayaan. Teks harus dirancang agar responsif dan dapat disesuaikan untuk berbagai perangkat, termasuk smartphone, tablet, dan komputer desktop. Secara keseluruhan, memahami perbedaan, tantangan, dan praktik terbaik dalam penggunaan tipografi di media digital dan cetak sangat penting bagi desainer untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan efektif. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, desainer dapat memastikan bahwa tipografi berfungsi dengan baik dalam kedua konteks, menyampaikan informasi secara efektif dan menarik perhatian audiens. Kesalahan umum dalam tipografi. Kesalahan tipografi merujuk pada kesalahan yang terjadi dalam penggunaan teks dalam desain grafis dan dapat mengurangi keterbacaan, mempengaruhi pengalaman pengguna, serta merusak estetika keseluruhan desain. Salah satu kesalahan umum adalah menggunakan terlalu banyak font dalam satu desain. Hal ini dapat membuat tampilan menjadi kacau dan mengalihkan perhatian dari pesan utama. Selain itu, memilih font yang sulit dibaca atau menggunakan ukuran huruf yang terlalu kecil dapat menyulitkan pembaca dalam memahami informasi. Terakhir, penggunaan teks yang tidak konsisten di seluruh desain dapat membingungkan pembaca dan merusak kesan profesional. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya dapat mengurangi efektivitas komunikasi, tetapi juga merusak citra merek.
Oleh karena itu, penting bagi desainer untuk memperhatikan kesalahan umum ini dan menghindarinya untuk menciptakan karya yang lebih efektif dan profesional. Memperhatikan detail-detail kecil dalam penggunaan tipografi akan membantu meningkatkan kualitas desain secara keseluruhan. Kesimpulan, komposisi tipografi adalah seni mengatur teks dalam desain grafis untuk mencapai keterbacaan, estetika, dan komunikasi yang efektif. Beberapa elemen penting dalam komposisi tipografi mencakup pemilihan font, ukuran, warna, dan spasi. Pemilihan font yang tepat sangat mempengaruhi terhadap karakter dan suasana desain. Dengan font serif sering digunakan untuk media cetak dan sans serif lebih umum dalam konteks digital. Ukuran huruf harus disesuaikan dengan konteks dan audiens, sementara warna harus dipilih untuk meningkatkan kontras dan keterbacaan. Spasi antar huruf, kerning, antar baris, leading, dan ruang putih, white space, juga sangat penting untuk menciptakan desain yang bersih dan nyaman dibaca. Keselarasan dan penempatan teks memainkan peran krusial dalam membangun hierarki informasi dan memberikan struktur pada desain. Sementara kesalahan umum seperti penggunaan terlalu banyak font, keterbacaan yang buruk, dan pengabaian hierarki visual dapat merusak efektivitas komunikasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, desainer dapat menciptakan komposisi tipografi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Terima kasih, itulah bahasan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila terlalu ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.